Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Peter Tandisau, STB 182420, kelas D Jaringan Saraf Tiruan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang user interface dari program berbasis GUI yang saya buat tentang menyelesaikan suatu soal dengan menggunakan metode Learning Vector Quantization yang saya buat sebagai tugas besar. Dan yang pertama yaitu kita buka dulu pada file exam karena saya membuat aplikasinya ini berbasis web. Kita ganti di sini nama folder saya tadi yaitu Peter, kemudian enter. Ya, ini tadi hasil dari yang saya buat. Seperti di sini input PHP, kita klik. Ya, ini sudah tampil pengenalan huruf menggunakan algoritma LVK pada data training, di mana kita ketahui bahwa X1-nya 0, X2 1, X3 1, dan seterusnya, di mana ini adalah target yang pertama. Kemudian bobot 0, di mana W1 diketahui 0, W2 1, sampai pada W25 diketahui adalah 1, dan ini target 1 atau Draghi. Nah, kita memasukkan jumlah epoch learning rate dari konstanta beta. Jadi misalnya di sini kita ketikkan misalnya epoch yang ketujuh. Kemudian learning rate-nya misalnya 0,08. Kemudian beta value misalnya 10, kita proses. Ya, jadi setelah kita proses dalam pengenalan huruf kanji menggunakan algoritma LVK, epoch yang pertama, Euclidean Distance Data Q1, di mana D1 yaitu seperti yang kita masukkan tadi, di mana kita ketahui bahwa learning rate-nya itu 0,08, dan seterusnya kita memperoleh D1 yaitu 1,4142, kemudian D2 yaitu 2,000. Kemudian pada bobot yang pertama, di mana W1-nya itu 0, W2-nya 1, W3 1, dan seterusnya sampai pada W yang ke-25, kita memperoleh 1. Kemudian data yang kedua, W1 diketahui 0, dan seterusnya sampai pada W yang ke-25, kita memperoleh 1. Nah, epoch ke-1, Euclidean Distance, di mana D1 7357 dan seterusnya. Jadi fungsi dari aplikasi ini untuk menampilkan semua nilai baik dari W1 sampai W25 pada setiap epoch. Sampai di sini ada epoch pertama, ada epoch ke 1 pada setiap data, baik yang data pertama, data kedua, dan sampai pada data yang ke 20. Kemudian selanjutnya yaitu seperti epoch ketiga, dan sampai pada epoch yang terakhir yaitu seperti yang saya masukkan tadi bahwa jumlah epochnya yaitu ada 7 yang saya ketikkan tadi pada programnya. Jadi data hindari 2T sama dengan 1 masuk ke dalam kelas 1. Nah, data MIGI 1T2 masuk ke dalam kelas 1. Karena yang saya masukkan tadi jumlah epoch yaitu ada 7, sehingga yang dimunculkan pada penjumlahan ini yaitu ada 7. Jadi kita tidak menghitung manual lagi, tetapi kita langsung masukkan ke dalam program dan dapat memperoleh hasil seperti ini, sehingga data Raiku 4T2 masuk ke dalam kelas 1. Jadi cluster 1 sebanyak 19, kemudian cluster yang kedua sebanyak 1. Kemudian
Untuk programnya kita bisa buka di sini di inputannya, dan kita klik dulu, kita open melalui Visual Studio Code. Yang kita tunggu ya. Tampilannya seperti ini. Kita masukkan learning vector quantization. Jadi yang kita mau hitung di sini judulnya yaitu learning vector quantization, seperti yang ditanyakan pada soal. Kemudian ada pengenalan huruf kanji menggunakan algoritma LVK. Kemudian kita masukkan data-datanya seperti ini. Ada 0, 1, 1. Ini adalah data pertama dan seterusnya sampai pada data yang ke-19. Kemudian ada bobot dan seterusnya. Kemudian ada data trainingnya. Kemudian kita looping isi untuk header table. Kemudian juga kita looping untuk isi kolom pertama, di mana diketahui set sama dengan 0, set lebih kecil dari 20, karena data yang kita masukkan itu tidak lebih besar dari 20, sehingga di sini kita dalam programnya kita buat yaitu lebih kecil dari 20, karena itu semua tidak melebihi 20. Nah, pada bobot yang ke 0 kita ketahui set adalah 0, kemudian lebih kecil dari 25, artinya W1 sampai W25 itu tidak lebih dari W25. Maka hasilnya itu lebih kecil dari 25 dan seterusnya sampai kita masukkan jumlah epoch learning rate dan konstanta beta. Jadi kita masukkan di sini, kita masukkan misalnya alfanya berapa, iterasinya berapa, postnya berapa, dan maksimal itu 50 atau size-nya 50. Kemudian epochnya, learning rate, beta values, dan yang terakhir kita proses, sehingga tadi yang saya jelaskan itu menghasilkan nilai. Dan kita lihat bersama, ini adalah programnya untuk dapat menghasilkan hasil dari menghitung suatu soal menggunakan metode learning vector quantization. Kemudian tadi kita peroleh datanya di sini, sehingga dari program yang kita buat kita memperoleh hasil seperti ini. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai program berbasis GUI menggunakan metode learning vector quantization. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.